pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Duren nomor 1, inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran Senin 7 November 2022 dengan Sari Berita. Puluhan sekolah di Manggarai belum terjangkau internet, siswa terpaksa melaksanakan asesmen nasional di rumah warga. Padma Indonesia menilai gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO pusat masih terkesan lamban dan lemah dalam upaya melakukan perlindungan dan pencegahan human trafficking. Bersama saya, Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Hingga saat ini masih banyak sekolah di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki akses internet. Akibatnya, pihak sekolah merasa kesulitan ketika mengikuti kegiatan yang digelar secara online. Laporan Veranda Garus. Situasi tersebut pun menjadi kendala dalam menunjang proses pendidikan di sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses internet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai, Fransisius Gero kepada RRI Minggu kemarin menyampaikan, dari total 256 sekolah dasar dan 84 sekolah menengah pertama di daerah Manggarai, sebanyak 41 sekolah dasar dan 12 sekolah menengah pertama yang tersebar di 12 kecamatan belum memiliki akses internet. Ia mengaku akses internet pada lembaga pendidikan di Kabupaten Manggarai belum merata, khususnya seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah pelosok. Jadi ini satu hal yang spektakuler yang dilakukan teman-teman guru, berusaha dengan segala cara untuk melayani anak-anak kami. Jadi kita berharap keadilan pendistribusian jaringan internet ini merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah pedalaman di Manggarai. Dari jumlah tersebut, lanjut dia, ada 5 SD yang terletak di wilayah Kecamatan Reo. Karena belum memiliki akses sinyal internet, sekolah tersebut melaksanakan asesmen nasional di sekolah lain. Bahkan beberapa sekolah pernah melaksanakan asesmen nasional di rumah warga yang memiliki jaringan internet. Hal ini juga menyulitkan para tenaga pendidik dalam mengakses informasi terutama seputar pendidikan. Kami publikasikan kekurangan kami di Manggarai. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan, banyak orang penting dari Jakarta, misalnya kemarin ada konsultan dari Kementerian Pendidikan, saya sampaikan data kekurangan kami. Sebenarnya Kementerian Pendidikan sudah tahu kondisi-kondisi ini, tetapi untuk mengintervensi penyelesaian soal jaringan internet kan bukan domainnya Kementerian Pendidikan. Kami akan menyurati Kementerian Informasi dan Komunikasi, tembusan Presiden Republik Indonesia. Ya, berharap keluhan-keluhan seperti ini sampai di istana, mungkin responnya lebih baik. Itulah harapan-harapan kami. Terkait adopsi pendidikan berbasis digital skala nasional, Kabupaten Manggarai berada di posisi 91,91% atau di angka 125 dari 136 provinsi. Sementara untuk tingkat Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai berada di peringkat 13 dari 23 kabupaten kota. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia menilai jika gugus tugas pencegahan dan juga penanganan TPPO pusat masih terkesan lamban dan juga lemah dalam upaya melakukan perlindungan dan pencegahan human trafficking di Indonesia. Laporan Rosa Dalima. Lamban dan lamanya upaya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO pusat ini akan berdampak kepada buruknya penanganan berbagai kasus TPPO di seluruh pelosok Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Gabriel Goa kami sore menjelaskan, jika posko pelayanan terpadu gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini sangat penting untuk segera dibentuk
karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pusat saat ini baru ada perpresnya, tapi koordinasi melalui sebuah badan koordinasi, misalnya di bawah Kemenko Polhukam ataukah di Kementerian PPA, itu belum ada. Nah, hal ini membuat lambannya dalam kaitan pencegahan dan penegakan hukum TPPO. Dengan adanya posko terpadu, maka seluruh elemen dan stakeholder yang konsen terhadap perlindungan dan pencegahan human trafficking di Indonesia bisa berkolaborasi untuk melakukan penyelamatan terhadap korban TPPO, memberikan pelayanan kesehatan, trauma healing, rohani, pendampingan hukum, pelayanan program integrasi dan reintegrasi untuk korban. Oleh karena itu, lanjut Gabriel Goa Padma Indonesia mendesak Presiden untuk segera memberikan perintah kepada kementerian terkait membentuk posko terpadu di pusat sesuai dengan amanah undang-undang. Pertama, mendesak Presiden Jokowi untuk perintahkan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak untuk segera mengadakan sebuah tempat di Kementerian PPA untuk adanya gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, sehingga para korban ataukah keluarga korban yang mau melaporkan ada tempatnya. Lebih lanjut, Gabriel Goa kemukakan, jika posko tingkat pusat telah terbentuk, maka akan diikuti dengan pembentukan di tingkat daerah, sehingga koordinasi lintas daerah dan sektor berjalan maksimal. Menurutnya, fakta membuktikan selama ini adanya saling melempar tanggung jawab, sehingga korban TPPO terkatung-katung nasibnya, dan jaringan mafiosi human trafficking semakin berani dan tidak tersentuh masalah hukum TPPO di Indonesia. RRI ND, Rosada. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 banyak memberikan manfaat langsung bagi Indonesia. Diprediksi kontribusinya mencapai 533 juta US dollar atau sekitar 7,4 triliun rupiah pada produk domestik bruto PDB, termasuk juga peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Total ada 438 event di 25 kota di Indonesia dengan berbagai kegiatan dan tingkatan level pertemuan. Seluruh rangkaian itu memberikan manfaat besar, terutama di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mogiarso menyampaikan, dari seluruh rangkaian kegiatan baik di main event maupun di side event presidensi G20 mampu menyerap tenaga kerja hingga 33.000 pekerja, terutama dari sektor transportasi, akomodasi, MICE dan UMKM, karena di setiap event selalu melibatkan UMKM. Senada dengan Susi Wijono, staf ahli bidang pemanfaatan sumber daya kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Swida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat seperti peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta dan 3,6 juta dan juga 600.000 sampai dengan 700.000 lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus serta kuliner, fashion, dan kriya. Proyeksi ini tentunya masih bersifat prediksi terhadap adanya potensi manfaat dilaksanakannya perhelatan dan presidensi G20 di Indonesia. Adapun kepastian capaian yang real baru akan didapatkan setelah dilakukan analisis pasca selesainya pelaksanaan kegiatan G20. Tenun ikat motif mata manuk hasil karya pelaku UMKM merupakan tenun asli Manggarai Barat yang telah dipatenkan dan mempunyai hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Tenun ikat motif mata manuk berbeda dengan motif tenun ikat Manggarai pada umumnya. Tenun ikat ini identik dengan motif mata manuk atau mata ayam. Ibu Elsie Pranda, pelaku UMKM yang fokus dan serius mempromosikan tenun asli Manggarai Barat ini, pada RRI mengatakan motif mata manuk mempunyai sejarah dan filosofi tersendiri dan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan adat dan budaya Manggarai pada umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya.
di mana menurutnya ayam merupakan sarana persembahan kepada Tuhan dan kepada leluhur, sarana persaudaraan, serta mata ayam mampu melihat makanan sekecil apapun dengan mengais tanah untuk menemukan makanan, memiliki kepekaan terhadap musuh, dan ayam bisa menjadi penanda waktu pagi dan sore hari. Nah, ini dia punya motif gitu. Jadi ini khas Manggarai Barat ya. Kalau saya punya khas Manggarai Barat. Karena ini saya punya hak cipta. Sudah dapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan. Begitu. Ayam bagi orang Manggarai punya hubungan kehidupan religius. Gitu. Makanya mata ayam. Untuk terus melestarikan tenun asli Manggarai Barat ini, Ibu LC memberdayakan 26 kelompok pengrajin tenun ikat mata manuk yang tersebar di 5 titik di Lembor, di Pusut Kempo yang khusus membuat selendang, dan di Desa Ponto Ara. Menurutnya, dari hasil penjualan tenun ikat ini, kelompok penenun mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak mereka. LC Pranda juga berharap agar akunitas kelompok yang mengakomodir semua UMKM mendata semua UMKM yang ada di Manggarai Barat sehingga semua UMKM terlibat dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Dan itu ada di desa di Ponto Ara. Kelompok pengrajin perempuan semua, ada saya punya komunitas tuh ada 26 pengrajin di 5 titik di Lembor. Terus ada juga di Pusut, di Kempo. Tapi kalau yang di Pusut itu khusus dia membuat selendang. Jadi saya memberdayakan mereka. Kalau bukan ibu dan bapak, saya tidak bisa kasih sekolah anak. Karena saya sudah dari 2006. Ya, karena kita kan punya komunitas, yaitu Akunitas. Kami semua kan tergabung di Akunitas. Juga ada namanya Koperasi Usahawati. Ya, saya harapkan ketua-ketua itu tolong data semua itu UMKM dan sampaikan kepada UMKM yang belum terlibat supaya jangan kita jadi penonton toh. Selain mengakomodir semua UMKM, dirinya juga berharap pemerintah serius mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan sehingga produk-produk lokal dapat bersaing dan dipasarkan di pasar nasional maupun internasional. RRI Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.